sebelumnya di Kerembangan. Sekarang namanya Jalan Kerembangan Makam. Yang ada menara air itu. Makamnya udah ada, tapi nama jalannya masih tetap Kerembangan Makam. Nah, makam ini diresmikan tahun 1847 tanggal 1 Desember pukul 10 pagi. 1 Desember 1847. Berarti sudah 1 abad lebih ya. Hampir 2 abad. 10 pagi. Sorenya pemakaman pertama dilakukan kepada jasadnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus yang posisinya ada di pintu masuk sebelah sana. Itu pintu masuk pertama. Pieter Merkus itu meninggal tahun 1844 karena sakit dan meninggal dalam jabatannya di Istana Simpang namanya. Simpang Guis di situ ditulis. Nah, dikuburnya di benteng yang ada di atas tadi kita tahu Prince Henry. Itu benteng tempat pemakaman tokoh utama yaitu Gubernur Jenderal. Nah, ketika pagi dibuka ini yang melarisi pertama adalah Gubernur Jenderal. Jadi jenazahnya dipindah dengan menggunakan kereta. Tidak apa-apa, bisa langsung dorong. Menek. Jadi itu makam pertama, dipindah jenazahnya menggunakan peti besi, kemudian strukturnya mulai pagar sampai lempengnya juga dipindah. Di situ ada tulisannya, lempengnya diproduksi di konstruksi Winkel yang kemudian jadi pindad, yang kemudian dipindah di Bandung gitu. Jadi itu makam pertama, pintu masuknya pertama di situ, kemudian pintu masuknya dipindah di sebelah sini karena biar menghadap ke selatan. Nah, di ujung sana ada dermaga untuk dermaga jenazah. Jalan ini dibangun karena makam, makanya namanya jalan makam. Dulu Krekhoffland, jalan makam. Dibangun pintu gerbang baru di sini, dulu nyambung. Ada fotonya, nanti kita lihat aja fotonya. Nyambung, jadi modelnya neoklasik. Ada lengkungan kemudian nyambung gitu. Di sini di depan ini. Ini. Kemudian ketika perang 10 November hancur berkeping-keping. Terus dikasih genteng. Jadi dulu ada lengkung, kemudian ada di sini lengkung nih. Jadi model-model neoklasik. Dibangun pintu makam ini, kemudian pola kawasannya kemudian mengikuti karena makam. Kemudian dibangun kantornya di depan yang sekarang jadi puskesmas. Dan yang kita tadi berkumpul itu rumah kepala makam. Pengembangan kan 1907 kemudian ada pengembangan seperti ini. Nah, makam ini isinya sebenarnya catatan resminya ketika ditutup itu tidak tercatat, tetapi tahun 1916 itu ada catatan yang menyebutkan sudah dikubur sebanyak 13.000 jenazah. Itu tahun 1916. Karena itulah kemudian makam ini ditutup, dibangun makam Eropa baru di Kembang Kuning. Jadi makam Kembang Kuning itu awalnya adalah makam Eropa, makanya ini bunderan. Tahu Kembang Kuning ya? Bunderan itu. Iya. Itu makamnya Wali Kota Surabaya kedua di Kermen. Modelnya kan tugu, ada patungnya. Itu makam ya. Terus kemudian ada patungnya pilot. Itu makam orang-orang Eropa. Orang Cina di mana? Sekarang jadi Doli, Biara. Itu makam Cina. Gara-gara terdesak orang Eropa juga semua udah makin banyak, akhirnya makam Kembang Kuning menjadi makam Cina, makam Kristen. Tapi dulu kawasan Airfield itu masih nggak dipakai ya berarti? Kawasan Airfield itu baru dipakai tahun 47. 47 dijadikan makam kehormatan perang. Jadi periode 42 sampai 49 itu dimakamkan di situ. Nah, orang-orang yang dimakamkan di situ ya kebanyakan dari makam-makam di sekitarnya. Yang
korban perang, apakah itu tawanan perang atau itu tentara perang atau itu korban ketika peristiwa 10 November itu semuanya dimakamkan di situ. Nah, ini bukan makam Belanda. Ini yang membedakan dengan Erfurt. Ini makam Eropa. Nama resminya makam Eropa Penilai. RPC Krakow. RPC Krakow. Jadi makam Eropa. Ini juga bukan makam Kristen, tapi nanti kita bisa melihat apa orientasi spiritualitasnya beda-beda. Ini salah satunya itu orang Inggris itu. Yang mana? Ya, kemudian itu yang Cip itu Inggris. Nanti bisa kelihatan ada orang Jawa yang baik-baik. Madura, ya kan. Ada Ambon yang itu belah pojokan sana. Ada Jepang, ya kan. Ada Cina. Orang-orang yang dapat privilege. Jadi ya kita bayangkan pada akhirnya penjajahan itu menjadi sumir. Jadi bukan memaknai Belanda, Jawa gitu. Ya kita kota menjadi kota terbuka sehingga banyak orang-orang di luar Belanda berdagang, bisnis, berprofesi. Fotografer Rukjian itu dari Armenia. Dari Armenia, kemudian ya di dekat pintu masuk. Rukjian, oh itu Armenia. Fotografer itu dari Armenia. Jadi gak ada hubungannya sampai Belanda. Terus tadi makam Londo, ya dewe wong Amerika di Cilok Londo. Iya. Ya kan, akhirnya menjadi makam Belanda. Nah, bagaimana makam ini kemudian boleh dimakamkan setelah tahun 1916 boleh, asalkan dia menempati lahan makamnya keluarga. Jadi satu box ini kemudian bisa ditempati lebih dari satu orang. Tidak boleh bikin baru. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara orang Eropa memakamkan jenazah? Kalau orang kita itu memakamkan jenazah dengan menggali, memasukkan jenazah dan diuruk, ya, ya, bener nggak? Kalau orang Eropa enggak, ya, jadi dibuatkan storage ruangan bawah tanah, kedap, kemudian ditaruhlah jenazah itu dalam peti itu di dalam, udah ditutup. Nanti kalau ada tambahan lagi ya tinggal dibuka. Makanya kemudian di periode tahun 20-an dibikin lagi gitu, belakang kita. Itu lagi ya, tinggal ditarik, jenazahnya dimasukkan, ditutup lagi, udah disimpan namanya, bukan dipendam, disimpan. Makanya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth pernah ngikutin pemakaman Ratu Elizabeth, nggak pikir orang mau ngeduk, ternyata di bawahnya gereja. Orang Eropa itu memakamkan jenazah itu di bawah gereja, bukan di luar kayak kita di masjid, di luar, di bawahnya gereja. Jadi makanya namanya krek itu dari kata gereja. Iya, kerk itu artinya gereja. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa metode pemakamannya berbeda, pola. Nah, apa yang kemudian membuat makam Penilai ini berbeda dengan makam-makam di Eropa? Strukturnya, modelnya. Model makam di Penilai ini tidak ditemukan meskipun ini makam Eropa atau orang menyebut makam Belanda. Hal yang paling mencolok dan itu menjadi hal yang menarik bahkan oleh orang Eropa adalah penggunaan model struktur cukup. Makam kuburan di Payoni itu gaya Jawa. Pantesan waktu itu tamu kapal pesiar kan banyak ngintip gitu kayak wow gitu ya. Apa ini? Ini semua adalah gaya Jawa. Makam di Payoni itu gaya Jawa. Kalau Eropa itu pakai ya apa namanya oblik ya, itu buku itu Eropa. Tapi kalau Jawa itu di Payoni. Ketika teknologi masih berupa besi, belum ditemukan beton, model Payoni ya besi-besi. Tapi tahun 1910, 1920 itu sudah ditemukan teknologi beton bertulang. Ada semen, ada apa. Akhirnya Payoni berupa semen di beton-beton. Nah, itu orang Inggris. Nanti ada banyak. Ada Armenia, ada Perancis. Ini Perancis. Ini berdarah Perancis. Ono sing iki ya. Nah, kita juga mengenai orang Eropa yang ada dimakamkan di sini itu bukan Eropa
dari Eropa karena sudah turun temurun. Lahirnya di Surabaya, meninggalnya di Surabaya, lahirnya di Magelang, meninggalnya di Surabaya, lahirnya di Pasuruan, meninggalnya di Surabaya. Jadi jangan memandang orang Eropa di Surabaya ini seperti orang Eropa di Pantai Kuta. Karena akhirnya perilakunya juga mengikuti lokal, termasuk sampai kematiannya, gaya bahasanya juga mengikuti lokal, cara berpakaiannya mengikuti lokal, sudah turun temurun. Seperti juga kita memaknai orang Cina di sini bukan seperti orang Cina di negara Cina, mangane ya tahu kan gitu-gitulah, ngomongnya ya akhirnya mengikuti. Makanya mereka ini secara kultur disebut sub-indis peranakan, indis, subkultur indis. Jadi perkawinan antara Eropa dengan Jawa. Oke, ada beberapa jenazah yang dimakamkan, kita bisa lihat seperti ini. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rosalian, oke. Iya. Nah, ini cerita tentang pendidikan ya. Direktur swasta, sekolah swasta, direktur sekolah swasta perempuan. Jadi dulu itu urusan sekolah itu menjadi sensitif juga. Orang Eropa itu orang perempuan nggak boleh sekolah, nggak hanya orang kita. Nah, si Rosalia ini marganya Almirut ini yang pertama kali menginisiasi sekolah swasta perempuan pertama di Hindia Belanda. Sekolahnya sekarang jadi SMA 6. Nah, ini direktur pertama yang kemudian meninggal dan ini saudaranya. Barang-barang ini semuanya didatangkan, ini andesit dari Itali. Wow. Yang paling banyak di sini ini marmer dari Carrara. Carrara itu sebuah bukit di Italia Utara yang terkenal dengan model marmer putihnya putih lilin. Kemudian disentolok bisa tembus. Ya, itu bukan Tulungagung, itu Carrara Itali. Nah, semuanya ini hampir semuanya itu semuanya diimpor dari Carrara. Wow. Tahun 18. Nah, orang kadang bingung ya masuk sini. Ini apa ceritanya? Kalau ini sebenarnya secara umum bisa digambarkan tentang siapakah dia. Pierre Jean Baptiste de Pers. Pers itu marganya, namanya Pierre Jean Baptiste itu nama baptisnya. Dia wakil presiden parlemen Hindia Belanda, komisaris ekspedisi Bone, macam-macam. Lahirnya di Belgia 1 Desember 1803. Oberleden meninggal 16 Maret 1859 di Lautan Bajoa. Dikubur 29 Maret 1859. Ada selisih waktu 13 hari ya. Mati ini nang gone tengah laut, dikubur nang Surabaya lah, aku gak nang gone dibuang. Laut buang, kan nggak apa-apa, nggak apa-apa kan. Misal kita boleh kan. Iya. Kenapa? Apa asbabul nusulnya? Nah, sebenarnya Pers ini awalnya adalah residen Surabaya, kemudian pernah menjadi gubernur Sulawesi, kemudian pangkatnya muda, pemilu menang, presidennya ganti, kemudian dia dilantik menjadi wakil ketua parlemen di Batavia. Nah, ketika di Batavia itu ada perang di Bone, makanya dia komisaris Bone ekspedisi. Jadi komisaris ekspedisi Bone, ekspedisi untuk menghentikan perang di Bone. Dia menjadi komisarisnya. Komisaris itu Dewan Penasehat. Peristiwa perang itu terjadi, nanti kalau di searching peristiwa perang Bone itu keren. Itu tahun 1859. Dia memimpin pasukan perang sebagai komisaris, naik kapal dari Batavia menuju ke Bone. Bone itu Sulawesi Selatan. Lah kok di perairan Bajoa itu satu kecamatan di Bone. Sampai sekarang masih ada. Di perairan Bajoa dia terkena stroke dan mati. Mati 16 Maret 1859. Waduh, iki ya opo iki mati mendane.
Ini dikubur di Bone nggak mungkin karena masih perang, balik lagi di Jakarta nggak mungkin. Pernah kemudian ada riwayat dia pernah kepingin jika aku meninggal aku dimakamkan di Surabaya. Tapi pernah zaman biyen, ngono kan. Riwayatnya ini, tapi Surabaya juga jauh dilihat di Google Map, ternyata masih jauh. Masih dua minggu perjalanan, mampu ini. Apa? Batangnya tambah mampu, gimana? Setelah disolati, dibersihkan, nyari tempat penyimpanan. Juga bawa balsem, Pak. Kan tidak dalam kapasitas berangkat untuk urusan kematian kan? Diasinkan berarti ya? Hah? Diasin diawet no. Iya kan? Diasin no. Dalam pikiran mau mati. Iya, oh, balsem pirang kilo, Indomaret ya enggak ada. Ya kan? Jadi bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Ini butuh waktu 2 minggu. Akhirnya kita nyari apa ya? Ada tempat yang kedap, buat menyimpan. Ditemukanlah peti wine. Petinya minuman keras. Oh, ini. Ditemukanlah peti wine. Jadi wine-nya dikeluarkan, dimiras, santikan, dikeluarkan semuanya. Jenazahnya dimasukkan di situ dengan ya namanya peti kan juga nggak besar ya. Iya. Dimasukkan dengan menjepit-jepit gitu, kemudian dikasih wine. Waduh. Siram wine. Jadi tape kan, kemudian ditutup udah diikat. Kapalnya putar balik, nggak lagi merapat di situ, dia balik menuju ke Surabaya. Dan Pak Pers ini akhirnya dimakamkan bersama peti wine-nya itu. Iya. Ya kan nggak mungkin kemudian nyampe sini carikan peti. Ya brodol kabeh. Iya. Makanya antara kematian tanggal kematiannya dengan tanggal penguburannya ada rentang waktu 13 hari tadi. sampai sekarang masih ada. Karena ini tokoh penting kemudian strukturnya di custom dari Glasgow, Inggris. Oh. Jadi ini di custom, tulisannya di custom. Dan kemudian karena custom datang ke sini dia pakai model struktur knockdown. Disambung-sambung bongkar pasang. Iya. Ada. Iya, knockdown. Ini menjadi makam dengan struktur paling kokoh di tempat ini. Oh, kayaknya dia anu ya. Sorry, Mbak. Kami suster pertama di Hindia Belanda. Jadi ini Islam itu ana jenenge Wali Songo, ya kan. Ini. Iki wali ini Katolik adalah ini selain pastor itu ya. Sorry. Jadi iku mau cerita. VOC itu melarang penyebaran Katolik karena saingan orang Belanda itu saingan sama Portugis yang Katolik. Sing Katolik melarang penyebaran Protestan. Sami mawon. Makanya di daerah timur sama di Filipina itu nggak ada Protestan. Nah, Katolik itu baru boleh dibuka itu ketika Raja William II tahun 1800-an lah. Iya. Misi Katolik awal itu baru datang tahun 1830. Orang-orang yang datang pertama itu salah satunya adalah Pastor Van de Elsen yang ada di pojok sana. Itu walinya yang pertama. Dia ada 4 wali. Nah, dia mendapat tugas menjadi misionaris misi Katolik di wilayah Jawa bagian timur dan Hindia bagian utara. Jadi sampai Maluku Utara, itu dia. Nah, si Van de Elsen kemudian menganggap bahwa misi ini tidak sekedar misi keagamaan tetapi misi pendidikan dan misi sosial. Sing iso ngurusi arek-arek cilik, ngelompokno duwe, sing istiqomah iku ibu-ibu iki. Makanya kemudian dia berinisiatif mengundang suster-suster Ursulin untuk datang ke Hindia Belanda. Jadi suster ini yang pertama membuat sekolah Belanda, yang pertama kali menghimpun keuangan untuk urusan orang-orang Katolik dan menyebarkan misi Katolik awal. Dan awalnya kuburannya memang di sini, tetapi kemudian setiap kepala suster itu dimakamkan, tambah lagi dimakamkan, semua ditulis di sini.
ada 3 pintu yang ada di sebelah sana. Sampai berkumpul 53 jenazah suster mulai tahun 1864 sampai kematian terakhir 1947. Itu di sini jumlahnya 53 mas ini. Gak cukup menaik pindah ke Mangkuning. Kemana-kuning gak cukup menaik pindah di Malang karena di Malang ada Kur Yesu. Kelompok anunya semakin besar. Nah, hari-hari ini nggak boleh kering kembangnya karena mereka akan mengganti. Siapa itu mereka? Orang-orang Katolik, terutama Kur Yesu karena pada akhirnya susteran ini tahun 1900-an berkembang di Malang, meninggalkan Surabaya dan berkembang di Malang. Di Surabaya wis gak ono dari sekolahan Panjen. Pak, Kur Yesu itu sebenarnya nama orang apa nama apa? Kan ada di Malang itu Pak, Kur Yesu. Nah ya itu saya cerita. Apa itu namanya? Artinya apa? Kur Yesu nama orang apa nama? Bukan, itu nama misi. Oh, misi. Mbak makan kapten apa gitu. Tapi sebenarnya seperti juga orang Jawa, orang Eropa itu juga mengenal tentang simbol-simbol kematian. Simbol-simbol kematian. Nah, kalau kemudian ada bagian pertanyaan, itu apa maksudnya? Kayak gitu. Apa itu jadinya ular memakan ekornya? Iya. Itu Ouroboros namanya. Ouroboros itu simbol kehidupan yang akan punah. Sampai niki Makan dimakan. hidup itu kematiannya itu bukan karena yang lain. Tapi karena perilaku ini sampean dewe. Apakah itu karena penyakit, karena perang, karena bencana, karena apapun. Jadi jahat. Ular memakan ekornya itu secara terus menerus kalian itu memakan dirimu sendiri karena makanan yang salah, karena perilaku hidup yang salah. Itu kemudian menjadi mati. Betul. Nah, ini kayak ini pojok ini simbol obor yang terbalik gitu. Mana? Oh, yang di pojok-pojok. Ya, pojok-pojok. Iya. Nanti akan banyak simbol-simbol. Oh. Obor yang terbalik. Iki menuju ke nirwana. Jadi kayak roket. Simbol-simbol obor yang terbalik. Mecon sreng lo mecon sreng. Piala itu kebanggaan. Tadi pertanyaan. Kelambu yang jatuh itu kedukaan. Apa itu jenis kayak anduk teles ngono. Jadi aku Kesedihan. lumpuh ya. Itu sejak dulu itu gitu. Itu Catnya yang baru. enggak, nanti bangunannya apa? Ininya, strukturnya. Ya itu sama. Wow. Nah, kalau itu kolom apa? Pilar yang terpotong. Yang mana? Itu kelihatan kan? Oh ya, yang putih itu. Iya. Ini Nanti ada di beberapa tempat juga kayak gitu. Oh, yang Filmnya Pastor. Iya, iya. Pilar terpotong ya. Pilar terpotong. Artinya? Loh, enggak pakai asli. Yang memang itu simbol pilar yang terpotong. Ya Pak, mau tanya, status tanah ini tanah milik siapa sekarang? Pemkot, Pak. Pemkot ya, masih Pemkot. Bukannya Enggak pakai masih-masih. enggak dulu kan sempat katanya mau sama Pemkot mau dibongkar. Mau Enggak. dikasih apa, Ya. sama pemerintah Belanda dibeli. Enggak. Enggak ada hubungannya. Ini apa urusannya Belanda wong Inggris ono Prancis? Iya. Dulu yang sama kan mayoritas kan banyak orang Belanda di sini. Iya, tapi enggak. Enggak. Ada Airport hubungannya. itu yang di itu ya. Itu airport. Airport itu bendera Belanda. Sampean dikejar gara-gara Masuk situ masuk aman. situ aman. Misalnya sampean gondol cewek ngene ya. Colot nang kono. Wis gaisa nyekel polisi. Karena itu wilayah Kekuasaannya Belanda. Heeh. Ojo lho yo, ojo ditiru, ojo ditiru, dilakoni lho. Nek iki murni semuanya. Ini ya ini. Saya lihat dulu waktu kecil itu pernah ya Dia mainnya di bawah sini. Saya kan kecilnya ada di sini dong. Pernah kecil. Ya, dolan turun nang ngono. Itu mau diambil alih ya Pemkot, banyak Pemkot mau dibongkar, mau dibuat apa gitu loh. Akhirnya pemerintah Belanda mau membeli akhirnya. Tak beli tak kuning sudah Pak Nong. Enggak lah. Khususnya gitu. Jadi ini warga negara KTP nih Hindia Belanda. Oh. Ya kabeh kan KTP Hindia Belanda ya. Ketika merdeka dari Indonesia. Indonesia berarti Ya akeh wong Jawa bareng. Iya. Hindia Belanda. Kalau ini gini loh, saya itu selalu orang-orang selalu menafsirkan yang berbeda. Ini minder. ini kok Memaknai makam Penele Umurnya kemudian Mbak Titi, ya? urusannya dengan sama Belanda itu kan seperti memaknai makam Cina. Kena kembang kuning sembah. umurnya mek pendek. Dengan pemerintah Cina. Willem Hendrik. Sampeyan ngomongno Xi Jinping. Umure. Iku kan kuburan Cina mbok ya Xi Jinping ngurusi. Ya gak ana hubungane, Pak. Anda harus membedakan Belanda secara negara dengan Belanda secara ras. Mereka ini adalah yang Belanda ya, orang yang beras Belanda.
Cina, orang yang beras Cina, tapi Iya kan? apa namanya kewarganegaraan yang mengikuti apa yang ditempati. Arab gini. Mari ngono marani Raja Fat, enggak ada hubungannya. Kuburan India ya, ada kuburan India. Terus marani anu. Mas Kuncar, sorry. Ini umurnya kok pen 19-20. Jadi ada penyakit kayak Covid ya. Oh. Iya, ada pandemi seperti Covid namanya kolera. Yang kemudian membuat banyak kematian di usia muda. Oke. Itu di periode tahun-tahun ini. Iya, 1920. Nah, iya. Dan berhentinya kematian-kematian itu 1937 ketika kita melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem sanitasi. Jadi sanitasi di Surabaya itu dirombak besar-besaran itu 37. Jadi kali Pegirian sing biar obo tidak ada cilik. Kemudian jalan gang-gang itu dikasih saluran drainase di tengah-tengah. Kemudian kita menemukan banyak toilet umum karena orang nggak dilarang mandi di kali sehingga dibikinkan toilet umum itu di periode yang sama. Sejak itu kemudian kebersihan menjadi terjaga, kolera menjadi hilang. Tak durunge bolak-balik mati wabah. Jadi ini organisasi pemikiran menjadi organisasi spiritual. Iya. Akhirnya menjadi agama. Mungkin sama Surabaya ya gitu Om ya. Ya I-nya iya. Iya, ada banyak lah, ada apa namanya? Karena dulu belum ada baku. Tur nang kene iku Kamis malam Jumat. Ini gak menantang. Tapi kroso iki. Pisan. Iki apa ya? Iya, Rek. Kudune walking tur nang kene Kamis malam Jumat. Ini logo apa ini, Mas Kuncar? Iya, ini simbol angka 2. Oh. Ini kayaknya Iya, angka 2. angka 2. Apa itu, Mbak? Angka 2, simbol angka 2. Itu anak baik. Iya. Sini. Lanjut, Rek. Kemeriah kayak arek-arek iki nang mburi. Ini nanti. Mulai. Apakah terus kemudian simbol-simbol ya, termasuk simbol keagamaan. Nah, bintang segi 8 ini simbol Yahudi. Iya. Ya. Yang simbol Yahudi itu ada macam-macam, pokoknya segi 8. Yang sekarang dikenal itu simbol Yahudi Israel. Iya. Nah, ini obor balik. Jam pasir itu menggambarkan kehidupan yang tidak abadi, terbatas sesuai sampai pasir. Ini pasir mudun berarti sayapnya mengepak menuju ke surga. Nah, gitulah. Oh, versi Yahudi ini ya. Enggak, ini simbolnya. Enggak, ini simbol kematian Eropa. Ini. Oh, iya. Ini yang bintang-bintang 8 itu. Iya, segi 8. Bintang Daud. Iya, pintar. Ini apa orang penting ini? Presiden Fanda. Yang pengaruh bahasa. Iya. Gimana Bali? Ini apa, Mas? Itu tak Dia sampai dikira orang gila sama orang. Kapolda dan Surabaya. Jadi apa namanya? Ahli bahasa. Presiden. Jadi gini ya. Ini ada namanya sebenarnya kita nggak terkenal, tapi di Eropa kemarin aku baru menyadari betapa orang-orang Eropa itu menghargai apa namanya ilmu pengetahuan. Duta besar Belanda ketika datang ke sini, dia khusus kepingin me time dengan ini karena dia belajar tentang sejarah apa namanya bahasa. Wah. Ada namanya Dr. Herman van der Tuk, meninggalnya 17 Agustus 1894, durung ono Indonesiaan. Dia anaknya ketua pengadilan negeri Surabaya, iya kan? Radvan Bestis, pengadilan negeri Surabaya. Dia lahirnya di Malaka, waktu itu Malaka masih dikuasai Belanda. Nah, Van der Tuk ini awalnya seorang ahli bahasa. Jadi karena Indonesia belum ada,
kan suku bangsa punya bahasa sendiri Iki nih. yo. Iki. Suku bangsa punya bahasa sendiri dan belum ada orientasi kemerdekaan macam-macam. Nah, karena dia bekerja untuk gereja, dia mendapatkan order menerjemahkan Bible dari bahasa Belanda ke bahasa macam-macam, Bahasa daerah. ke bahasa daerah lah. Sekarang namanya daerah, kalau dulu kan bahasa suku bangsa ya. Jadi ke bahasa Karo, kemudian Lampung, Sunda, Jawa, Bali. Oke. Belakangan ketika dia menjadi translator, dia semakin agnostis, tidak mengakui Tuhan. Tambah aneh. Tapi enggak, ya mau kan bolong bro. Kan enggak diurut. Nah, iya, Mas. Nah, ketika menerjemahkan itu, dia menemukan kesamaan bahasa, Pak. Dari aksen yang berbeda-beda. Madura terutama ya. Apa ya apa. Jawa apa. Wong Sunda. Assalamualaikum. Jakarta apa ya. Begitulah. Jadi ada kesamaan bahasa dengan perbedaan aksen dan itu yang selama ini orang-orang dengan kultur yang berbeda bertemunya menggunakan bahasa namanya Melayu pasar. Nah, dia mengidentifikasi itu sampai kemudian menemukan dua konsonan penting. Konsonan itu kan imbuhan. Imbuhan yang kelak dipakai dalam bahasa Indonesia. Imbuhan eng. Imbuhan eng sama imbuhan apa? Saya lupa. Nah, dalam kajian itu dia diletakkan sebagai orang inisiasi pertama peletak dasar bahasa Indonesia. Ketika Indonesia belum lahir. Nah, sampai dipikir wong gendeng. Jadi dia itu mempelajari bahasa itu juga mempelajari kebudayaan, kebiasaan, perilaku, cara berpakaian, cara berkomunikasi. Di Bali itu sampai dia anak fotoin ngene. Dia itu pakai kain, pakai baju gaya Bali. Orang Belanda menganggap dia itu gila. Orang gila. Kon gayamu kok kayak wong pribumi. Kita ini punya kelas sosial yang beda. Orang-orang Belanda itu kan gitu, pride-nya tinggi. Tapi gak gelem. Enggak, aku kepingin menikmati. Karena aku menjiwai tentang bahasa yang tak pelajari, ya aku harus menjadi orang itu. Sampai Raja Bali sampai menyebut di dalam tulisannya dia, jika kamu kepingin tahu tentang Bali, tanyalah Tuan Dertik, maksudnya Tuan Van Dertik. Jadi dia lebih tahu Bali ketimbang orang Bali sendiri. Tentang bahasanya, tentang perilakunya, tentang aktivitas sosial keagamaannya. Stres. Mari ngono. Ketika kemudian sakit dia ke Surabaya, meninggal Surabaya durung rabi ya. Karena wong pinter ya. Nah, ini dianggap penting karena dalam studi kajian perkembangan bahasa untuk mengidentifikasi sebenarnya kita ini memiliki bahasa orang-orang negeri terjajah ini sebenarnya bahasanya apa sih? Karena nih bahasa-bahasa daerah nggak akan bisa ketemu. Nah, ketemunya akhirnya menarik ke belakang, menemukan siapa pengkaji bahasa pertama. Herman ini menjadi rujukan utama untuk menentukan bahasa kita yang sekarang kita pakai. Herman van der. Herman van der, dokter. Awet dhewe wis zaman modern belum dokter, itu dokter. Itu zaman kapan? Kalau benda 1894 itu sudah meninggal 17 Agustus. Ini perang di Ponorogo. Loh, enggak, Pak. 24 Lahirnya. lahirnya 25 baru perang. Pak, jadi urusannya dia. Iya. Bahaya berarti ini biasanya yang ada gambarnya tengkorak itu Sakit. penyakitnya karena bencana. Kematiannya karena bencana. Bukan sakit keras. Bukan. Matinya karena bencana kayak Ya mbok apa kena dipateni ya ini obor. Jadi sebenarnya kalau simbol obornya itu ada nama-namanya, Pak. Aku sosok gak hafal. Karena ada kajian doktoral yang akhirnya menjadi dokter itu gara-gara moco iki. Aku cek S1. Ya sampai kemarin. Lama gimana? Sampai Jakarta lah. Makam. James Lloyd ya kan, Pak. Deloitte. Ben ya kan. Ya. Itu kan nasionalisasi dari perusahaan pelayaran.
Oh iya. Lloyd itu kan marga Jakarta Lloyd, Jakarta Ya, Lloyd. Jakarta Lloyd itu kan nasionalisasi dari perusahaan pelayaran pemiliknya Pak James Lloyd. Oh. Itu tahun 1800-an. Nah, dia ship master. Nah, ya kan dia pelayar pelabuhan, lahirnya di London. Meninggal karena kolera di sini. Jadi Lloyd itu nama marga yang memang pelayar-pelayar, kemudian bikin perusahaan pelayar namanya Lloyd. Indonesia merdeka, diambil alih Indonesia, Jakarta Lloyd. Jakarta Akhirnya Lloyd. kayak grup band. Mayoran. Apa namanya Peter Mat? Prison Iya, Pak. Peter. Oh, Peter Mat. MAAT. Jadi namanya masuk di dalam apa prasasti di Masjid Kemayoran kan ada prasasti pendirian masjid itu ada namanya Peter Mat. Jadi dia waktu itu residen Surabaya. 6 bulan setelah peresmian ini dia meninggal. Akhirnya posisinya tengah-tengah. Nah, sejak ada Peter Mat dikubur di sini, pengelola makam akhirnya ketir-ketir. Wah, ini kabeh model Peter Mat entek. Sehingga kemudian sejak Peter Mat meninggal, bah suge, bah pejabat penting, ya tak kabeh. Oh. Kayak kabeh. Nah, ini lho gambarnya apa jenenge? Apa? Yang sing menarik. Sampai sekarang ya ini pedestal ya ini ya. Ini kan pedestal ya. Patung ada patung. Kalau ada yang lompat enggak apa-apa, ini dibaca. Ini sesuatu yang menarik tetapi sampai sekarang belum terjawab. Kenapa apa namanya? Bapak Roger Boom ini punya anak jumlahnya 7, setiap tahun mati. Oh. Kira Sebum ya? Sebum. Punya anak pertama siapa? Pierre. Oh ya, meninggal 1891. Adiknya meninggal 95. Adiknya lagi 96. Adiknya lagi 97. Adiknya lagi 98. Adiknya lagi ya 00. Adiknya lagi 01. 6 berurutan. Ini adem ini. Senang. 6 berurutan. Aura ya. Itu ya? Iya ya. Aku mau itu kenceng nang kono. Saiki kurang. Enggak tahu. Misteri. Aku gak ngerti nang kono. Nanti ini enggak ini. Kemarin kita sama siapa namanya? Katanya Mbak Sherly. Petra yang ikut Katanya dalam Mbak Sherly. Iya. Elemennya beda. Iya, iya. Iya. Sherly. Tentang tokoh. Apa itu? Merinding. Aku nggak bisa merinding aku soalnya. Apapun. Ini yang di Herman tadi Belum ada itu jawabannya. kenceng itu. Merinding disco. Loh, noleh jejak. Walaupun ini karena wabah, kenapa kematiannya ada rentang waktu yang tiap tahun? Kan kudune brol. Iya, Covid itu bareng. entekno Karena pisan. yang lain-lain itu mati di waktu yang hampir bersamaan dalam 1 tahun itu. Oh, no iki aku. Berapa tahun? 7 tahun ya? 95 sampai 1995 sampai 01. Itu kok ditaruh ini apa? Jadi tiap tahun. Dan ini bapaknya enggak dikubur di sini. Kok senengane enggak ganggu wong sih? Enggak di sini, ini dikubur Tak kan aku suka nih. untuk kuburan anak-anaknya. Iki apa? Gak krungu iki. Nah, misteri belum terjawab. Iku lho, ganti iku lho lak merinding, Mbak. Lah jane nang kene lak, Pak. Ya akhirnya gak numpuk aman, nang kono. pedine ya nunjuk. Paling seminggu pedine nunjuk tak brol. Itu lho kayak nang ngene apa rantai pau apa jenenge. Karena Oh, ini arsitektur 18 ya. Ini apa? Ini arsitektur Tugu Jogja. Oh ya? Oh ya. Nih, Ini tulisannya tuh Jogja. Mas Kuncar. marmer kita ini warnanya gelap. Agak gelap. Pasti kayak Pak Apik men Mas. Ini cenotep namanya, Bu. Janotep. Cenotep itu tugu peringatan kematian. Jadi ini orang Inggris. Ini orang Inggris yang keterima PNS sebagai tentara Belanda. Kemudian berangkat ke Belanda. Namanya
Kapten Infanteri Albert HM Dostal. Sacred the Memory. Jadi ini memori tugu peringatan kepada Albert Dostal yang dibangun tugu peringatan yang dibangun oleh istrinya yang bernama Albertina. Jadi Pak Dostal itu, Kapten ML Dostal itu dapat perintah untuk perang di Bali, namanya Perang Jagaraga tahun 1850. Budahlah perang Nogono. Istrinya yang namanya Albertina itu hamil 8 bulan. Ternyata kemudian di dalam perkembangannya mati di Bali, dikubur di Bali. Istrinya sangat bersedih. Kemudian dia membuat monumen namanya Cenotep ini sebagai tugu peringatan terhadap